Assalamualaikum teman-teman, welcome to EduFit Education with Fit. Halo Sopi, Sobat Fitri dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu pastinya. Jadi guys, kali ini aku akan membawakan berita beasiswa lagi nih. Dan ini tuh gak tanggung-tanggung loh beasiswanya itu. Jadi ini yang mengadakannya itu yaitu Wells Mountain Initiative Scholar Program, yaitu dana pendidikan bagi lulusan SMA. Dan bagi teman-teman yang sedang galau nih memikirkan kekurangan dana untuk melanjutkan kuliah, baik itu diploma ataupun S1, dan kalian itu sudah menyelesaikan pastinya sekolah menengah, program beasiswa dari Wells Mountain Initiative ini mungkin bisa jadi solusinya loh guys. Program ini cukup unik karena dananya bisa dipakai untuk membiayai kuliah kalian, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, kecuali negara-negara tertentu. Dan beasiswa ini khusus untuk calon mahasiswa guys. Tapi kalau gak salah bisa juga bagi yang lagi misal mahasiswa atau ongoing ya, yang semester yang S1 gitu atau diploma gitu. Jadi apakah kalian berminat dengan WMI Scholar ini? Jadi kandidat yang ideal buat beasiswa ini adalah kalian itu merupakan pelajar, baik itu pria maupun wanita dari negara berkembang di seluruh dunia ya. Yang pertama itu kalian sukses atau telah menyelesaikan secondary education atau sekolah menengah gitu, baik itu menengah pertama atau SMP lalu ke menengah atas atau SMA ya guys. Dan kalian berada di bawah 35 tahun per tanggal 1 Maret 2021. Jadi ini tuh tidak baik kalian misalnya yang udah gafir, asal kalian belum di atas 35 tahun, kalian masih bisa mendaftar. Misal kalian pengen kuliah gitu ya, jadi kalian bisa, tapi ini tuh kayak bukan fully funded gitu, jadi cuma memberikan bantuan biaya kepada kalian atau biaya tambahan gitu ya guys. Dan kalian itu yang akan melanjutkan studinya itu di negara kalian atau mungkin di dalam negeri ataupun di luar negeri ya guys. Dan kalian itu telah mengejar gelar sarjana ataupun diploma, dan kalian itu akan mendaftarkan diri dalam program studi itu yang memiliki manfaat untuk komunitas atau berkontribusi untuk kelanjutan pertumbuhan dari negara kalian, khususnya kita yang ada di Indonesia. Lalu kalian itu memiliki planning atau rencana untuk tinggal dan bekerja di negara kita ini setelah kalian lulus. Misal kalian ambil sarjananya di luar negeri, tapi kalian pasti nanti berniat untuk mengembangkan Indonesia ini. Lalu kalian itu mempunyai komitmen untuk memberikan feedback atau sebagai volunteer untuk mengaplikasi beasiswa ini. Lalu kalian itu mempunyai biaya lain, jadi ini tuh nggak kayak sepenuhnya, tapi emang lumayan si uangnya. Jadi kalian itu punya uang buat melanjutkan, tapi kalian itu butuh uang tambahan atau bantuan, maka kalian cocok dengan beasiswa ini. Jadi aplikasi untuk beasiswa ini harus diterima oleh pihaknya itu pada 1 Maret ya, paling lambat itu. Jadi setiap tahun sesuai dengan kalender akademik. Jadi WMI Scholars itu menseleksinya itu berdasarkan step review proses yang sangat ketat sekali. Dan yang memenangkan beasiswa ini akan di-email pada Agustus tanggal 1. Dan namanya juga akan ada loh di-publish di websitenya dan juga WMI Facebook page. Jadi buat kalian yang misal nggak dapat email pada 1 Agustus, berarti kalian udah dinyatakan tidak lulus. Lalu kalian yang misalnya ada rencana buat kuliah ke luar negerinya seperti di UK, US, Kanada, Australia, atau
negara Eropa Barat itu kalian tidak akan bisa mendapatkan beasiswa ini, karena buat kalian yang mau melanjutkan di Eropa gitu mungkin nggak akan cukup dana pendidikan ini. Tapi kalau misalnya kalian melanjutkan seperti di negara-negara lain atau mungkin di Indonesia dalam negeri, itu tuh akan lebih dari cukup loh si dana pendidikannya. Tips kalian agar bisa kompetitif dalam pengaplikasian beasiswa ini. Jadi ini tuh hanya saran dari si WMI-nya ya. Jadi yang pertama tuh kalian itu punya record seperti kegiatan volunteering kalian, activity, baik itu tanggalnya, aktivitasnya, terus waktu yang kalian habiskannya berapa gitu ya, dihitung, lalu fotonya. Kemudian kalian itu mengumpulkan transkrip nilai dari secondary school atau kayak SMP sama SMA ya, transkripnya, dan juga hasil ujian nasional. Dan juga kalian itu kayak mengumpulkan grading case to interpret your result. Jadi kayak misalnya kan suka ada ya, misal kategorinya A, B, C gitu. Jadi kalian harus lampirin di situ maksud dari A itu apa, B itu apa, C itu apa. Misal C for good misal ini ya. Jadi gitu guys. Dan itu harus berbahasa Inggris pastinya. Dan kalian itu membuat 2 rekomendasi letter oleh orang yang mengenal kalian secara profesional atau secara pribadi, dan dapat menunjukkan alasan kenapa kalian itu berhak menerima beasiswa ini. Jadi kayak recommendation letter ini sering banget diminta buat beasiswa ya. Jadi ini tuh yang membuatnya itu pihak yang punya kewenangan, misal dia itu kepala sekolah di sekolah kalian, lalu guru kalian yang emang kenal banget sama kalian. Jadi si recommendation letter ini jadi menerangkan bahwa kalian itu memang berhak untuk mendapatkan beasiswa ini. Kemudian semua dokumen itu harus ditranslitkan dalam bahasa Inggris, karena ini kan yang buatnya juga ya luar negeri ya, bukan Indonesia. Lalu tanggal yang pentingnya itu 1 Desember 2020 itu merupakan pembukaannya. Jadi udah dibuka ya guys sampai dengan 1 Maret 2021. Jadi deadline-nya itu 1 Maret 2021. Jadi kalian itu sebelum mendaftar ini harus kayak membaca informasi, terus Q&A-nya juga. Lalu kalian membaca semua panduannya, dan ini udah aku kayak kumpulin di suatu berkas. Jadi kalian bisa aksesnya di link di deskripsi box guys. Kemudian yang akan kalian butuhkan juga berkas-berkasnya lainnya yaitu foto pribadi kalian, lalu esai. Jadi topik esainya itu berdasarkan di application formnya, dan semua panduan application formnya itu udah ada di deskripsi box, kalian bisa cek. Lalu kalian itu harus mengisi yang application formnya atau form untuk mengaplikasi si beasiswa ini yang 2021. Jadi jangan sampai salah ya, jangan sampai pakai yang tahun lalu gitu. Dan kalian itu buat personal essay statement atau pernyataan pribadi gitu ya, essay, dan 2 recommendation letter sudah tadi aku sebutkan ya guys. Kemudian official transcript or grades from secondary school. Jadi transkrip nilai SMP sama SMA yang emang official atau dari sekolah kalian, jadi bukan kalian buat sendiri. Dan ada juga official grading case. Jadi kayak penjelasan dari misal nilai A, B, C, D-nya itu, dan harus dibuat secara official. Jadi kalian harus emang minta ke sekolah kalian dan harus berbahasa Inggris pastinya. Lalu official transcript of grades from tertiary studies if applicable. Dan lalu grading case-nya. Dan kalian itu harus melampirkan seperti yang tadi udah aku bilang, yaitu hasil ujian nasional kalian dan grading case-nya. Jadi grading case itu kayak penjelasan dari A, B, C, nilai A, B, C, D-nya. Karena kan tiap negara memiliki sistem penilaian yang berbeda, dan tentu si yang nanti akan menerima berkas-berkas kalian juga gak paham ya kalau Indonesia itu menggunakan sistemnya untuk penilaian itu seperti apa. Jadi nanti harus ada penjelasannya dan harus official, jadi bukan kalian buat sendiri. Jadi harus kayak ada capnya, ada tanda tangannya, mungkin seperti itu.
Jadi buat kalian yang memang punya kualifikasi ini, ayo daftarkan diri kalian dong. Karena sejak 2005 ini telah mensupport 479 siswa di seluruh dunia. Jadi dua cara kalian dalam mengaplikasi beasiswa ini. Yang pertama online, atau kalian bisa by mailing in a completed application packet to our office. Jadi kalian bisa melalui online, jadi tinggal kayak masuk ke akunnya aja dan lebih memudahkan kalian, dan itu lebih disarankan dalam beasiswa ini daripada kalian harus ngirim berkas kalian gitu ke sana. Jadi butuh waktu juga selama 3 minggu untuk mengirim kan paket berkas-berkas kalian, dan itu harus kayak satu tumpuk, harus jangan sampai ada yang ketinggalan guys kalau kalian mau ngirim ke sana, dan pastinya ada biayanya juga dong. Dan file format types accepted are JPG, PNG, GIF, Doc, DocX, PDF gitu guys. Jadi buat scholarship ini tuh akan untuk 50-60 beasiswa per tahunnya, dan maksimum scholarship itu sampai dengan 3.000 USD per tahunnya. Jadi nanti aku akan cantumin di sini berapa sih 3.000 USD itu dolar ya. Oke guys, mungkin sekian dulu yang bisa aku sampaikan mengenai beasiswa ini. Pastinya juga kalian kurang puas dengan penjelasan aku, tapi intinya beasiswa ini bisa bagi kalian yang pengen melanjutkan sekolah tapi kekurangan biaya gitu, bagi kalian yang pada 1 Maret 2021 itu belum mencapai lebih dari 35 tahun. Jadi ini terbuka banget tanpa memperlihatkan kalian asal sekolah dari mana, kalian asal negara dari mana, asal kalian itu mempunyai kualifikasi yang sudah aku sebutkan tadi. Jadi emang gak muluk-muluk sih buat beasiswa ini ya guys. Intinya kalian memahami setiap persyaratannya, dan harus ingat ini harus berbahasa Inggris guys. Dan kalian itu pasti akan mendapatkan dana pendidikan yang tidak sedikit. Meskipun ini tidak akan mengcover mungkin ya pada awal-awal, tapi menurut aku ini worth it banget. Karena ini cakupannya itu 3.000 dolar, itu maksimumnya. Dan 3.000 dolar itu berapa sih per tahun? Banyak banget sih menurut aku. Oke guys, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Jika kalian masih banyak pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa DM aku di Instagram @yahwan_pjnt. Atau bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong like dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.